pasar oligopoli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan suatu pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Persaingan antar perusahaan sangatlah ketat, dan strategi pasarnya pun memiliki daya cipta yang kuat. Produk yang dihasilkan pun sangatlah beragam, dan jenisnya pun berbeda-beda tergantung pada masing-masing produsen. Lalu, seperti apa sih contoh-contoh dari pasar oligopoli itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pasar oligopoli itu. Yang pertama, industri semen, kedua, industri kendaraan bermotor, ketiga, rokok, keempat, jasa penerbangan, kelima, layanan telekomunikasi. Di Indonesia, angka perokok aktif sangatlah tinggi, sedangkan perusahaan yang memproduksi rokok tidaklah banyak. Hal ini bisa disebut sebagai pasar oligopoli, karena jumlah produsen dan jumlah konsumen tidaklah sebanding, sehingga untuk tetap bertahan, para pebisnis harus secara terus-menerus memasarkan produk mereka untuk menarik perhatian para pembelinya. Terbentuknya pasar oligopoli didorong oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Adanya efisiensi skala besar. Adanya penghematan teknologi dan biaya produksi menjadikan pelaku usaha lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya, hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya. 2. Adanya kompetensi manajemen yang kompleks. Persaingan bebas menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan langkah. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru sehingga produksi barang tetap berkembang dan diminati pasar. Melalui kompetensi manajemen yang kompleks inilah yang menjadikan terdorongnya pembentukan pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki tujuan agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri. Produsen harus terus-menerus riset pasar dan membuat produk baru yang lebih baik dari sebelumnya agar konsumen bisa tetap menggunakan produk tersebut. Meskipun terlihat susah, dengan menjadi produsen dalam oligopoli bisa memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan tepat. Apakah kalian tahu karakteristik dari pasar oligopoli? Yang pertama, produsen dengan produsen lainnya saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, konsumen tidak mempunyai banyak pilihan. Yang ketiga, hanya ada beberapa produsen yang menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, pasar tidak begitu luas. Yang kelima, produknya bisa homogen atau terdiferensiasi. Ciri-ciri pasar oligopoli. Untuk mengetahui seperti apa pasar oligopoli secara lebih detail, berikut ini adalah ciri-cirinya. 1. Memiliki 2 produsen atau lebih. Oligopoli dijalankan oleh 2 konsumen atau lebih, paling tidak kurang dari 10 produsen. Kedua, yaitu produk yang dijual homogen. Dalam oligopoli, produk yang dijual bersifat homogen atau seragam. Selain itu, sifatnya juga saling menggantikan satu sama lain. Contohnya adalah produk rokok. Ketiga, yaitu kebijakan produsen utama menjadi acuan. Pasar oligopoli menjadikan kebijakan produsen utama sebagai acuan oleh produsen lainnya. Jadi, produsen yang lain hanya perlu mengikuti kebijakan dari produsen utama. Yang keempat yaitu harga barang hampir sama. Dalam pasar oligopoli, barang yang dijual memiliki harga yang hampir sama. Perbedaan harga antara masing-masing produk sangat tipis, sehingga nyaris terasa perbedaan harganya bagi para konsumen. Kelima, produsen baru sulit masuk. Bagi produsen baru, akan sangat sulit untuk memasuki pasar oligopoli. Produsen utama sudah memainkan harga produk, sehingga produsen yang baru saja masuk akan sangat kesulitan untuk bersaing dengan harga produsen yang sudah ada. Yang keenam, strategi pemasaran harus matang. Dalam oligopoli, strategi pemasaran harus matang.
Dengan sedikitnya jumlah produsen dan ragam produk yang tidak terlalu banyak, maka persaingan menjadi lebih ketat. Kurva permintaan dalam oligopoli. Seperti grafik ini, kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya sebanyak Q0. Gambar ini menunjukkan hubungan keterikatan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri oligopoli. Keseimbangan terjadi ketika kurva penerimaan marginal memotong kurva biaya marginal. Perusahaan oligopolis memaksimalkan keuntungan dikarenakan harga jual yang dikenakan melebihi biaya produksi yang dikeluarkan. Oligopoli berproduksi pada tingkat harga melebihi biaya rata-rata, yaitu terletak pada posisi tingkat harga sebesar P dan output sebesar Q, dengan berproduksi pada rentan wilayah kurva biaya rata-rata yang sedang menurun sebesar C. Oligopolis memperoleh keuntungan supernormal seluas wilayah A, B, C, dan D. Jenis-jenis pasar oligopoli. Selain memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu, pasar oligopoli juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ini dia jenis-jenis pasar yang dimaksud. Jenis yang pertama adalah pasar oligopoli murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Jenis yang selanjutnya adalah pasar oligopoli terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah pasar oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar oligopoli kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Pasar oligopoli memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu produk yang berinovasi dan berkualitas. Hal ini dikarenakan adanya persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas produknya. Kemudian, harga produk menjadi lebih terjangkau oleh konsumen. Karena persaingan antar produsen yang ketat, membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga yang terlalu tinggi. Kelebihan lainnya yaitu kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Pasar oligopoli juga punya beberapa kekurangan, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. 2. Kebijakan produsen terbesar atau biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. 3. Modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. 4. Sering terjadi perang harga antar produsen. 5. Kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. 6. Memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk tertentu, sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. 7. Cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. 8. Peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi lebih besar. 9. Perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomis,
sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau pendatang.